Greeting from the Wakanda Ubud Resort. Bener nggak Pak? Ya, Terima kasih. betul. Oke, selamat datang lagi, selamat berjoin lagi di IG Live dari IG Galeri IAI Bali. Dan sore ini kita mau dengerin dulu cerita tentang The Wakanda Ubud Resort. Kebetulan di sebelah saya ada pria ganteng, Jadi Pak Wardike, saya perkenalkan dulu, ini Pak Wardike, Ya. salah satu founder Selamat sore. dari Pramana Experience. Sebelum kita masuk cerita The Wakanda Ubud, kita mau dengerin dulu pengalaman latar belakang dari Pramana Experience, ya Pak Wardike. Ya, boleh. Selamat sore, Nova. Ya, sangat senang bisa ngobrol dengan Nova ya di live kali ini. Kalau boleh saya cerita dari awal ya, gimana ceritanya terbentuk Pramana Experience ya. Atau sampai ada Wakanda kan gitu ya. Benar. The Wakanda Resort. Jadi saya sebenarnya basicnya di hospitality ya, di hotel ya. Jadi bekerja dari tahun 97 ya, berkarir di hospitality sampai membangun yang namanya manajemen Pramana Experience ya. Sebenarnya dari sekolah dulu pengennya jadi arsitek ya. Jadi ceritanya karena nggak bisa sekolah, jadi nyemplungnya di pariwisata ya. Nah, dalam perjalanan itu di membangun manajemen ya. Jadi Pramana Experience itu dimulai dari kita manage 8 kamar ya, 8 kamar hotel bangunan kayu gitu. Ya, dari sana kita mulai ada reputasi, kemudian dikenalkan lagi kepada owner yang lain ya. Sehingga tumbuh ada berapa hotel ya, puluhan hotel, dan sampai suatu ketika kita diminta nih bangun hotel di tanah kosong gitu kan ya. Nah, di sini mulai ceritanya gitu, tanah kosong. Saya ditanya nih, Power nih mau bangun apa nih gitu kan. Saya punya tanah nih 50 hara gitu. Bangun apa nih, seperti apa maunya, siapa marketnya. Nah, disinilah mulai cerita saya di Pramana Experience itu juga mendapatkan passion saya dulu di arsitektur Yang gitu kan. pengen jadi arsitektur, Iya, akhirnya juga jadi, bisa tersalurkan di sini iya, ya. betul. Jadi ketemu guru-guru semua tuh Iya, ya. iya, Jadi iya. anggap kuliah lapangan lah gitu Iya. kan ya. Jadi dari situ terlibat di dalam zoning-zoningnya, kemudian masukan konsep yang sesuai dengan kebutuhan market ya, karena memang spesialisnya itu di hotel manajemen, jadi mengetahui siapa marketnya gitu kan, siapa marketnya, kemudian nanti apa yang dibuat gitu kan ya, fasilitas apa aja yang ada gitu, berapa kamar ya, disitulah kita mulai berkolaborasi. Ya, kan Pramana Experience ini kan manajemen hotel ya. Ya. Jadi memanage beberapa hotel, tapi juga punya properti sendiri. Ada yang sendiri ya. Jadi mostly kita manage by. Mostly dan kita ada sekarang 13 brand ya. 13 brand hotel dengan jumlah total 56 unit hotel and villas ya. Itu dari tahun berapa Pak Wardike itu Pramana Experience ini established itu dari tahun berapa? Oh iya, kita mulainya itu established di tahun 2013. Oke, wah makanya kita bisa bilang ini fast growing hotel manajemen ya. Iya, cukup ya. fast growing ya. Iya. Nah terus sekarang kita pengen tahu dong cerita tentang The Wakanda. Apakah itu terinspirasi dari komik Black Panther itu atau gimana? Nah, ceritanya ini menarik sekali. Saya ketemu ownernya, beliau dari desa juga di Kemenuh ya, Sumampan ya, di tempat hotel ini dibangun.
Jadi begitu pertama kali ke tempat ini kan jalan buntu kan ya, jalan buntu, kemudian tidak banyak orang tahu, ini indah gitu kan ya. Saya aja kaget, ini udah lama di Ubud sampai dari 97 ya, tidak pernah masuk di sini, jalan kecil, kemudian jalan buntu tapi indah sekali gitu kan ya. Nah ini kan ada inspirasi desa fiksi ya, yang itu keindahannya baru ketahui ketika kita masuk ya. Jadi terinspirasi dari cerita itu ya kita buat The Wakanda Resort sih. Ya. Jadi guys, kita nih lagi di The Wakanda Resort. Ini keren banget. Jadi bentuk bangunannya tuh heksagonal di sini dan angin sepoi-sepoi, makanya rambut saya ada berantakan. Tapi keren banget. Memang kalau mencari di sini kita di jalan di depan, di jalan pas di jalan utama itu agak bingung ya, apa namanya, tadi saya juga pikir apakah bener jalan ini gitu kan. Betul. Jadi ternyata inspirasinya memang dari situ ya, maksudnya kenapa dikasih nama Wakanda, emang jalan masuk ya. Di situ seninya, jadi orang itu di shocking gitu setelah ya melewati berapa kesulitan gitu kan, menemukan jalan yang sempit gitu, tapi begitu sampai di sini mereka terbayarkan oleh suasana yang begitu wow, gitu ya, pemandangan sawah. Memang ini yang para pengunjung cari ya, tempat yang benar-benar bisa mereka nikmati ya, ya keluar dari kesibukan dunia luar gitu ya. Jadi di Wakanda ini kita dikelilingin oleh sawah-sawah, bukan dikelilingin aja, tapi di tengah-tengahnya juga ada sawah. Nah, Pak Wardika, yang sawah yang di tengah ini masih politik nggak? Masih. Kita pada saat kita konsep ini memang kita buat supaya menyatu dengan environment-nya ya, kanan kiri sawah. Jadi kita konsep di tengah masih ada tersisa sawah. Jadi benar-benar kita buat bangun ini benar-benar bagian dari lingkungan ini, gitu, tidak terpisah gitu ya. Jadi kita pertahankan masih ada sawah. Gitu. Nah, yang sawah di tengah ini apakah tamu boleh experience? Oh, sangat boleh. Kalau pas ada cultivation atau pas nanam gitu ya, kita invite tamu untuk berlumpur-lumpur. Iya. Tapi itu experience menarik bagi mereka sih sebenarnya ya. Nah, terus kenapa heksagonal? Iya, heksagonal dan oktagonal ya. Sebenarnya dari lahan ini luasnya sekitar 30 are ya, 3.000 meter persegi. Jadi pengalaman di manajemen kita tahu marketnya ini untuk hotel ini untuk bisa investasinya proper ya. Jadi dengan return of investmentnya itu dengan waktu yang sangat proper. Jadi kita mesti menentukan berapa jumlah inventory kamar yang harus dibuat. Jadi untuk kita selain kita tentukan juga di level bintang berapa dia akan dibangun. Jadi, nah kita putuskan di sini sama pemilik karena beliau juga ingin sekali ada punya usaha yang bisa membantu nih anak-anak di desa untuk bisa bekerja di sini nanti. Jadi beliau minta saya untuk mengkonsep desainnya supaya bisa menjadi sebuah bintang 4 yang pertama di daerah ini gitu kan ya. Jadi dengan keterbatasan ruang gitu, dengan square 30 hare. Jadi gimana caranya nih biar dapat 23 kamar minimal, karena saya minta emang untuk bintang 4-nya saya di butik resort itu minimal 23. Jadi ya kita desain akhirnya berapa kali perubahan ya kan, awalnya square nggak dapat, cuma 15 kamar, akhirnya muncullah keluar ide bisa satu oktagonal itu 2 lantai bisa 8 kamar, jadi dikali 3 24 ya. Karena saya suka angka 23 ya saya jadikan presiden suite 2 kamar gitu. Tapi kamarnya sendiri berapa luasnya dia? Dia di almost 30 meter persegi. Oh, lumayan ya. Iya. Jadi karena dia bentuknya asimetris gitu. Iya. Dan saya sempat lihat kalau roomnya itu juga dia konsepnya open, maksudnya batapnya. Iya kan, itu kenapa pengen seperti itu? Itu inspirasinya adalah untuk menguatkan intimacy ya. Karena kan memang disiapkan untuk couples nih gitu kan ya. Kalau couples itu kan kita udah tahu sama tahu, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu ya, sudah mandi yang misalnya
pasangannya di tempat tidur ya nonton pasangannya mandi di bathtub gitu ya. Jadi bisa komunikasi. Tapi jadi nggak penasaran jadinya. Padahal kan orang kadang-kadang lebih suka kalau penasaran. Jadi bisa ngobrol ya sambil misalnya pasangannya di bathtub ngobrol dengan yang di tempat tidur. Jadi ya intimasinya lebih dapat sih di sini. Jadi khusus untuk orang yang benar-benar pengen intimasi ya, bukan apa. Ya. Terus malu-malu. Kapan sih mulai ngebangunnya ini The Wakanda ini? Oh iya. Jadi ini sebenarnya udah 2 tahun ya. 2 tahun karena kena COVID jadi perpanjangan gitu ya. Harusnya setahun sih, harusnya 16 bulan itu sudah ready. Tapi karena ada pandemi ini jadinya total 2 tahun gitu kan ya. Baru kita bisa buka dengan sangat minimal ya, karena kan pertimbangan juga post operation. Kita buka sangat minimal dulu. Jadi sekarang ini belum maksudnya belum seperti grand launching gitu belum, ya? Belum. Masih soft opening ya. Jadi sambil mengenalkan pada market ya, The Wakanda di sini. Jadi ya berapa kamar sudah ready, sudah bisa family gather udah bisa kok ya. Jadi serasa milik sendiri aja hotelnya ya. Family 10 kamar gitu kan, mereka sudah bisa barbecue di sini sudah. Ya. Jadi guys, ini tempat ini keren banget. Ada 23 kamar sebenarnya, cuman baru 18 kamar yang di operate. Kita di sini mungkin mencari intimasi ya. Tapi juga bukan seperti villa misalnya yang individual seperti egois gitu. Iya, betul. Betul, karena memang kita ciptakan dari sisi desain kamar pun mengakomodasi kebutuhan milenial juga ya kan, karena kan milenial ini lebih sifat mereka punya privasi, tapi ada mereka juga lebih ke ada sisi sosialnya dia. Jadi itu yang kita ingin ciptakan. Kita ciptakan berapa mingle yang mereka bisa bersosialisasi misalnya. Oke, coba kita mau lihat dulu ini Pak Mardika. Biasanya kalau di IG Live itu adalah kita suka harus menyapa, menyapa orang-orang yang join di sini. Boleh. Coba kita lihat dulu di sini ada Iwan Dharma, ada Caca, halo Risha, sudah Putra Jana. Ini lumayan banyak nih sekarang yang ikutan join di sini. Ada Kompiang, ada Nung. Oke, dibilang gelap ya. Kenapa ya gelap hari ini? Mohon maaf ini karena anginnya sepoi-sepoi, jadi nggak cuma suara kita aja yang kebawa kemana-mana. Kadang-kadang juga lampunya ini kebawa angin juga. Udah mulai gelap ya. Banyak nih. Ada Mas Baskoro Tejo. Mas Bas, apa kabar? Jam-jaman ya. Banyak lah. Nah, balik lagi ke Pramana Experience. Pramana Experience. Selain di Wakanda, itu ada yang seperti ini lagi nggak? Maksudnya yang apa sih biasanya yang menjadi kayak signature-nya dari Pramana Experience? Oh iya, jadi biasanya kan memang pasti ada. Betul. Oh ini punyanya Pramana Experience. Iya. Jadi dari awal memang ada panggilan ya, nurani, karena saya berkecimpung dari 97 di dunia perhotelan. Jadi bercerita mulai dari front office ya, reception, bercerita dengan banyak sekali tamu ya. Dan mereka sangat terkesan dengan yang namanya konsep boutique hotel, dan kemudian pelayanan juga yang personalized atau lebih pendekatan kepada personal ya. Mereka sangat suka seperti itu, jadi feeling homey, jadi mereka semua menyapa ya, dengan keramahan, dengan ketulusan sebagai seorang Bali gitu kan ya. Nah ini yang menjadi inspirasi saya untuk buat manajemen yang memang punya kekuatan di hospitality-nya yang kita namakan genuine hospitality. Jadi benar-benar kita welcome mereka itu jadi seperti di rumah sendiri. Jadi mereka benar-benar merasa
feelingnya itu menjadi sebagian dari saudara, sudah sampai ada tamu yang pulang nangis gitu kan ya. Ya serius sih, pulang nangis dan nggak mau pulang. Jadi mereka pelukan sama karyawan, akhirnya promise to come back. Wah, itu yang nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang ya. Jadi mereka benar-benar, kita banyak kritiker ya yang untuk karena hospitality kita yang di genuine hospitality. Dan juga butik ya, kita Pramana Experience ini memspesialiskan diri di butik hotel ya, karena memang they love it very much gitu kan. Mereka sangat suka suasana butik hotel ya, yang apalagi dengan lingkungan yang sangat mendukung ya, pemandangan tengah sawah, apalagi di hutan segala macam. Nah itu yang priceless ya, itu yang mereka cari sebenarnya ya. Rata-rata seperti ini ya, ininya ya, iya, propertinya betul. Memang yang dicari yang memang apa ya, kalau dibilang berusaha menyatu dengan alam. Betul sekali ya. Jadi pemilihan hotel itu juga termasuk yang salah satu ada yang di Kamboja ya, yang kita manage itu juga yang masih boutique hotel. Jadi kita sangat selektif sih. Sangat selektif, hanya manage boutique hotel saja. Jadi kita ada hampir 13 brand gitu ya. Jadi hampir 1000-an kamar sekarang ya. Jadi yang sudah running ya. Ya sampai tahun 2023 kita masih ada project ya yang akan open sekitar 11 ya. Ya dari tahun 2000 ini sampai 2023. Nanti ada 11 yang sudah masih sedang project ya. Keren. Terus kita balik lagi ke The Wakanda. Ini kita sekarang lagi di Yoga Sala. Untuk grup yoga sendiri banyak nggak sih? Ya, untuk Ubud sendiri memang specifically banyak disukai oleh retreat ya. Ya, karena Among Pramana. Kalau saya selalu ketika ada investor membuat hotel yang managed by Pramana, kita selalu membuatkan sesuatu yang berbeda dari yang lain, ya kan? Dari sisi market kita supaya mereka tidak tarik menarik. Jadi mereka masing-masing unit ini kita buatkan karakter masing-masing untuk di sini. Karena Among Pramana Hotels itu yang kita manage, tidak ada yang punya yoga yang sebesar ini. Jadi nanti begitu ada market niche yang retreat gitu, ya for sure The Wakanda is the place. Iya kan, ya, juga roomnya kan juga bisa profit ya, lumayan sekali. ya. Ada Betul 23 room, nanti kalau misalnya udah jadi semua kan 23 Iya, room. betul sekali. Ya nggak baik kali 2 tamu ya sekitar 46 gitu ya. Iya. Jadi Mereka bisa di sini yoga, kemudian bisa bersawah. wah itu jadi di swimming poolnya enak tuh, bisa barbecue, bisa emang kita siapkan untuk itu space untuk standing park. Pak Wardika sendiri ikutan, karena saya lihat di CV-nya Pak Wardika suka hand sketch. Iya. Hobi yang tidak tercapai cita-cita. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi bersyukur sih saya akhirnya banyak kuliahnya di lapangan ya, berguru sama Dan ternyata mungkin kalau lebih untung aja di arsitek, Pak. aduh ya betul. Jadi sampai dipercaya ada berapa 2-3 ini ya yang udah saya konsep desainnya ya. Tentunya saya juga dibantu tim ke teman-teman saja yang arsitek ya, saya bantu dong, kemarin saya kan konsep saja atau desainnya saya buatkan saya seperti ini. Saya banyak dibantu ya. Dan saya bersyukur sekali bertemu guru-guru saya ya, Pak Nengah Sarjana. Dulu Pak Ketut Syandana juga guru saya. Inspirasi saya Pak Ketut Syandana sebenarnya, konsep menyatu dengan alam itu dia luar biasa ya. Kalau dengan Pak Sarjana itu komposisinya luar biasa. Saya belajar komposisinya. Dan Pak Wardika kan di The Wakanda ini kan ikutan sketch juga ya, maksudnya ikutan kasih ide-ide dari kayak hexagonal ini, hexagonal juga roomnya, semuanya kan. Iya dari awal saya bahkan saya buatkan sketch 3D-nya ada bird eye-nya itu sudah. Siapa yang kasih nama The Wakanda? Selain karena alasan bahwa kita masuk dari jalan utama masuk ke sini tuh wah belusukan kayak gitu. Iya itu. Jadi sebenarnya
nama itu kan inspirasi dari fiksi ya, fiksi yang desa terpencil ya. Sebenarnya kalau Dewa Wakanda kan memang digabung ya, Dewanya digabung dengan Wakanda ya. Memang yang ini nyambung, kita kenapa ingin nyambung? plesetan juga sih sebenarnya Dewa Wakanda gitu kan ya. Ini banyak ya biar menarik ya, biar membuat orang penasaran aja kan. Jadi itu idenya ya. Jadi selain memang diceritakan itu tempat indah tersembunyi ya gitu kan ya. Ya jadi yang kalau diketahui keindahannya hanya begitu masuk ya, makanya desain lobby juga kita lihat sembunyi dulu gitu kan ya. Jadi baru masuk nggak tahu lobby di mana gitu, begitu masuk, oh ternyata lobby sini. Setelah itu ada surprise kedua, oh setelah di lobby mereka lihat, oh ada view loh gitu kan ya, seperti itu. Jadi kita banyak buat shocking gitu ya, jadi buat orang tercengang gitu kan. Oh, jadi ininya di situ apa sih namanya? Bukan signature ya, kita boleh dibilang tujuannya mau untuk tamu itu yang mau dicapai. Iya. Memang kan dari Nova tadi kan waktu jalan kan, di mana sih tempatnya? Ya? Ini udah kayak kita masuk ke gang apa ini? Jadi itu kayak nggak percaya jalannya. Price-nya itu lebih ini terasa kan ketika habis kita bingung langsung wow gitu. Iya, tadi pas masuk ke sini kayak kok masuk ke gang beneran nggak sih? Iya. Karena begitulah Ubud ya, mostly ya tempatnya memang lebih terpencil ya. Ya seperti itu. Itu yang menarik. Tapi keren banget ya. Jadi mesti kesini, mumpung ini lagi banyak promo staycation, betul, jadi mesti dicoba ya. Iya, boleh juga datang kalau kita masih open untuk dengan kids ya, anak-anak itu mau berenang dulu boleh ya, tanpa harus nginep, namanya daycation boleh ya. Ya. Sekarang juga lagi banyak ya seperti itu promonya ya. Misi kita adalah memberikan experience bagi teman-teman Simeton Bali itu untuk menikmati liburan gitu kan di hotel itu juga kan ya, dengan promo price tentunya. Oke. Kebetulan sekarang saya nggak cuma ada Pak Wardika, tapi juga ada Pak Andi yang akan memberikan informasi lebih ke bisnisnya di Wakanda. Yep. Pak Andi, saya panggilkan Pak Andi. Jadi saya mau informasikan IG Live hari ini adalah rangkaian dari acara pameran online dalam rangka Musyawarah Provinsi ke-10 Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali. Kita nanti setelah ini ada bedah karya arsitek Widi dan arsitek Iwan yang di-host oleh Christine dan Ibnul. Jadi jangan kemana-mana. Tapi kita sih akan ada break sebentar, kemudian balik lagi. Nah, setelah tadi kita dengar cerita tentang The Wakanda dan juga Pramana experience dari Bapak Ganteng dan Pak Wardika, sekarang saya ditemenin lagi nih another pria ganteng. Ayo Andi. Halo Andi. Ini Andi ini sebenarnya juga arsitek ya, Andi ya. Ya, begitulah cerita. Arsitek yang nyasar ya nih. Ada sih nyasar. Nyasar di hutan. Berbeda saja ininya. Oke, Andi kan untuk di Wakanda ikut involve juga. Betul. Jadi manajer ya di Wakanda juga. Business Development Director. Itu kan untuk Pramana Experience. Iya. Nah, untuk di Wakanda sendiri? Ya kita assist. Oh, sekarang masih assist dulu. Harus lagi assist. Ya. Ke hotel ini. Nah, aku pengen tahu dong di sini kan ada 23 room, tapi yang masih dioperate kan masih 18 room aja. Itu kayak gimana sih business planningnya? Baik, terima kasih waktunya. Nah, ini kan sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Wardika, ada 23 rooms yang terdiri atas 12 suite garden view. Kemudian ada 10 suite balcony view dan juga 1 presiden suite. Menariknya kan ini, jadi kita ada dalam satu bangunan oktagonal ini ada 4 room yang ada di bawah dan ada 4 room yang ada di atas, dan seluruhnya itu memiliki view. Jadi view-nya itu 360 derajat.
masing-masing ruangan atau room ini memiliki view-nya masing-masing, baik ada yang ke garden maupun langsung ke sawah. Oke. Itu ya. Di salah satu roomnya yang President Suite Room ini, total luasan ruangannya tuh 135. Jadi udah kayak Majesty, sangat luas ya, mau ngapain aja bisa di dalam, luas banget. Pikir balik. Iya. Pikir balik. Hanya saja memang dalam periode ini kita belum bisa tampilkan berhubung karena coronavirus COVID, jadi proyeknya masih kita postpone. Oh gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sembari kita jalankan bisnis ini, Aston Kare nanti Presiden Suite-nya bisa segera terrealisasi sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Oh, berarti sebenarnya ini belum 100% Belum completion 100% ya, kita baru melakukan soft opening. Oke. Ya. Jadi kayak semacam trial aja sekalian. Soft opening, Ya, ya soft opening. Nanti grand openingnya ya mudah-mudahan bisa di 2021 pada saat kondisi ekonomi sudah mulai membaik. Nah, tadi juga saya sampaikan bahwa konsep dari hotel ini adalah untuk couples ya, untuk couples yang nanti lebih banyak sebenarnya ke retreat. Ke retreat itu maksudnya kan semakin banyak ada masyarakat luas itu yang sudah jenuh dengan perkotaan, sudah jenuh dengan pekerjaan yang numpuk dan ingin lari dari keseharian itu. Dan retreatnya itu ya kami siapkan sebenarnya di sini, karena di sini kita punya salah satu properti kami yang yoganya yang terluas. Ini bisa sampai kurang lebih sekitar 20 yogi yang bisa di sini untuk melakukan praktisi ataupun melakukan hanya sekedar untuk retreat. Di bawah yoga sala ini kita juga punya spa. Kita punya spa, namun sayang juga spa ini sedang dalam proyek. Belum selesai. Masih under construction. Iya. Tapi kalau misalnya Bu Nova ingin spa, tenang saja kita bisa call, nanti bisa treatment. Oke. Selain itu juga kita punya restoran dengan view yang sangat menarik. Jadi kalau pagi-pagi di restoran itu view-nya adalah sawah. Kalau laki itu bisa melihat bebek sekitar 1000-an yang sedang jalan di sawah. Itu sangat menarik ya. Sama petaninya itu Iya, ya. itu sangat menarik sekali. Bahkan beberapa tamu kita, ini kan kita sudah lakukan soft opening dari tanggal 6 November bulan lalu. Oh, ini baru banget. Baru banget, 6 November. Malah ternyata masih fresh, benar-benar Masih fresh ya. from the oven. Iya. Masih fresh from the oven. Aku pikir udah awal tahun, ternyata Belum, benar-benar baru. Jadi ini salah satu properti kita yang di era pandemik ini kita open. Kita ada 3 properti yang kita open di tahun ini, yaitu di akhir tahun di kondisi pandemik ya. Ada Wakanda, ada Tapajukung, Penida, ada Tapa Uma Sebantu, dan ada Tapa Balugede. Soon kita di tanggal 19 Desember besok, hari Sabtu, kita akan open Yeh Gangge Beach Club di Yeh Gangge Tabanan. Tanggal 19 Desember besok. Nanti datang ya. Iya, diundang dong, Pasti. diundang. Ya. Kita pasti kita datang. Menindaklanjuti itu tadi, kita juga punya kolam renang yang luasannya hampir 157 meter persegi. Yang di mana di sini? Ini yang oh ya? di timur. Oh. Yang di timur juga ada kolam renang. Iya, Jadi iya. di sana juga ada barnya, Iya. ada pool barnya. Iya. Di sana juga bisa melakukan semacam kalau misalnya mau buat api unggun itu bisa, mau buat grill, barbecue sama teman-teman itu sangat cocok sekali dalam kondisi begini ya. Artinya waktu itu memikirkan kamar 23 aja deh, itu juga dipikirkan bahwa bisa ambil langsung grup yang privately Ya untuk memakai gathering ya, ini grup untuk tempat ini gathering langsung. ya bisa. Keluarga besar itu misalnya yang ingin occupied, misalnya kita blok hotelnya yang Iya. jumlahnya memang sekarang kan hanya baru 18 Iya, ya. iya. Itu bisa di sini. Makanya di prepare juga ada Barbecue, ada api unggun. yang buat mau ya. akustik pun bisa, kita juga sudah siapkan sound system ya, tinggal plug and play. Apakah mau karaoke ataukah gitu. mau misalnya akustik sendiri atau kita sewa ini artis yang lokalan di sini ya, karena kita juga support lokal artis Oh di sini. gitu, ya. Di sini juga kita tidak menggunakan plastik, tidak menggunakan plastik.
kita semuanya di sini karena konsepnya ke alam tadi sudah disampaikan ya, kita meminimasi penggunaan plastik, memaksimalkan penggunaan bahan-bahan natural yang gampang untuk di-recycle. Bahkan kita di STP itu dan pembuangan kita pilah sampah plastik dan sampah dari dapur itu kita lakukan treatment dan nanti itu kita pakai pupuk. Bisa di sini. Kompos. Iya. Karena kebetulan ownernya Bapak Made Suryana, beliau di sini ingin mengangkat desa Sumampan. Ya, pertama karena memang di sini sudah mulai tumbuh ada villa dan berkeinginan agar masyarakat desa Sumampan juga anak-anaknya itu bisa bekerja, tidak perlu jauh-jauh. Di sini sudah ada hotel kan gitu ya. Selain itu juga karena beliau passionnya di recycle, jadi kita memang tidak menggunakan plastik di sini. Seluruh dari sewage itu kita treatment dan kemudian kita manfaatkan kembali, which is itu sebenarnya sangat bagus sekali untuk seluruh hotel. Bahkan hampir di semua hotel Pramana itu sudah certified Trihita Karana, bahkan ada yang sudah sampai platinum, 2-3 kali dapat gold Trihita Karana. Ya, untuk go green lah ya bahasa kerennya sekarang itu untuk go green. Nah, aku pengen tahu dong apa sih yang bikin orang harus datang ke sini? Apa sih? Andi bisa nggak kasih kayak clue, semacam clue lah? Ya. Harus nyoba ke sini, harus nyoba di Wakanda. Ya, betul. Ya, itu memang pertanyaan yang sangat mendalam. Ya, kita kan pasti kan setiap tempat tuh selalu ada keunikannya sendiri kan. Betul. Ya, kita membuat something differentiation di sini. Positioning kita itu adalah memang pertama couples. Ya. Tapi selain couple boleh nggak? Kalau dalam kondisi sekarang dari pandemik ini kita open untuk family. Anyone ya. Kita grab all markets ya. Kita grab all market. Nah, itu terbukti dari tempat tidurnya dengan bathroomnya itu memang open. Ya. Jadi if you are couple you okay with open kind of situation kan gitu ya. Selain itu karena kita juga punya strength point-nya adalah di view sawah, berada di tengah sawah. Di properti kita belum ada yang hotelnya di tengah-tengah sawah, di dalamnya sendiri ada sawah. Iya, ada sawah. Ya. Kalau mungkin ada di salah satu properti kita Kewarasan itu buat sawah di dalam. View sawahnya ya agak jauh sedikit. Ini benar-benar di sawah. Karena kebetulan owner yang memiliki sawah-sawah ini. Oh, ini milik owner, memang milik ownernya sawah-sawah ini. Jadi dia pengen tetap asli ya, asli, ya. Selain beliau memiliki beberapa petak sawah, kemudian ingin meningkatkan value yang ada di sini dan memang benar bahwa pada saat masuk ke dalam itu kita ada salah satu customer yang menyatakan pada saat bangun pagi menghirup udara yang sangat segar di sini, udaranya masih bagus. Kunang-kunang aja ke sini. Jadi indikatornya udara segar itu kunang-kunang. Oh gitu. Ya, karena kunang-kunang itu hanya mau hidup atau berkembang biak di daerah yang udaranya memang masih pure. Udaranya masih sangat pure di sini. Itulah strength point dari Wakanda. Selain memang namanya yang iya, tadi Pak Wardike sempat cerita kenapa namanya Waktu Wakanda. Iya, tapi kalau sekali, ini sendiri Black Panther-nya nggak ada yang lewat-lewat. Iya. atau Marvel-nya. Oke, Andi thank you banget Sama-sama. Udah mensupport kita, juga buat Pak Wardike. Pak Wardike mana ya Pak Wardike? Pak Wardike thank you banget, thank you so much udah mensupport kita, mengizinkan kita untuk menggunakan resortnya yang keren banget ini. Guys, ini kalian harus ke sini, ini keren banget di sini ya, asik. Mencoba pengalaman yang berbeda. Datang ke Wakanda. Memang sih mereka konsepnya untuk couples sebenarnya, tapi sebenarnya bisa aja family bisa mau booking teman. Satu hotel bisa. Ya, jadi di sini bisa merasakan pengalaman yang berbeda, yang di kamar langsung
open space dengan bathroom seperti itu, dan juga dikelilingin sawah. Bahkan bukan dikelilingin aja, tapi di tengah-tengahnya juga ada sawah. Kalau misalnya kalian grup besar dan kesini, bisa disediakan fasilitas api unggun, terus barbecue, dan juga bahkan saya hiburan. tambahkan sedikit Bu Nova, harga kita masih promo COVID, sudah promo harga COVID lagi. Gitu, jadi datang aja ke sini. Bisa kontak, bisa cek juga di websitenya Pramana Experience ya, Ke Wakanda juga. The Wakanda. Oke, thank you so much Pak Wardike. Pak Wardike kebetulan sudah menghilang. Thank you so much Andi. Ya. Udah Sama-sama. apa namanya, kita diperbolehkan untuk IG live di sini. Dan guys, setelah ini akan ada bedah karya dari arsitek Widi bersama hostnya adalah Christine. Setelah itu ada arsitek Iwan juga. Mereka berdua arsitek muda yang karyanya keren-keren banget. Nanti arsitek Iwan di host oleh Ibnu. Yang keduanya ini juga arsitek perempuan-perempuan arsitek yang cantik-cantik dan keren-keren pastinya. Dan acara IG Live ini adalah rangkaian dari pameran online. Jadi kita punya pameran online di IAI Bali. Ini pertama kali loh ya pameran online ini. Dan ini adalah rangkaian dalam rangka Musyawarah Provinsi yang ke-10 Ikatan Arsitek Bali. So jangan kemana-mana, setelah break ini kita akan kembali bersama Christine dan Widi. Sampai jumpa. Bye.